Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini tetap semangat ya. Kita akan kembali belajar bersama. Nah anak-anak, pembelajaran hari ini mengenai bangun datar dan alat-alat kebersihan. Anak-anak, nanti kita coba ya mengamati beberapa gambar berikut ini. Nah coba kita lihat bersama, apa ya nama alat yang ada pada gambar berikut ini? Betul sekali, ini adalah sekop. Sekop ini gunanya untuk menggali atau memindahkan tanah, pasir, atau kerikil ke dalam atau ke tempat yang lain. Misalnya supaya kita bisa memindahkan tanah itu ke dalam ember, nah kita bisa menggunakan sekop ini sehingga pekerjaan kita menjadi lebih cepat atau lebih mudah. Nah anak-anak, untuk selanjutnya coba kita amati bersama. Kalian tentu pernah melihat bahkan menggunakan alat pada gambar tersebut. Apa coba namanya? Betul sekali, ini adalah sapu lidi. Sapu lidi digunakan untuk menyapu sampah atau daun kering yang ada di halaman. Nah, anak-anak, jika kalian melihat halaman kita kotor, tidak usah menunggu disuruh ya. Kita bisa membersihkan halaman kita dengan menggunakan sapu lidi. Untuk selanjutnya, ini adalah kemuceng. Kemuceng ini termasuk juga alat kebersihan yang digunakan untuk membersihkan debu-debu yang ada di meja, di kursi, di rak buku. Bisa kita bersihkan dengan menggunakan kemuceng. Coba siapa di antara kalian yang pernah melihat benda seperti pada gambar berikut ini? Bagus sekali. Betul, ini namanya pengki. Pengki digunakan untuk mengumpulkan sampah-sampah yang sudah disapu, kemudian memindahkannya ke tempat sampah untuk dibuang. Nah, pekerjaan kita akan menjadi lebih mudah jika kita menggunakan alat-alat kebersihan dengan tepat. Berikutnya, ini adalah pacul atau cangkul. Cangkul ini digunakan untuk menggali tanah. Biasanya kita sebelum menanam ya, menggunakan cangkul ini untuk menggemburkan tanah dahulu. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan menyebutkan beberapa alat kebersihan yang ada di sekitar kita. Misalnya sapu ijuk. Sapu ijuk ini digunakan untuk menyapu lantai. Adalah pembersih kaca, sikat lantai, dan tempat sampah. Anak-anak, nanti dipelajari lagi ya tentang alat-alat kebersihan. Anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar bangun datar segi 4. Ingat ya anak-anak, kita akan belajar bangun datar segi 4. Nah, untuk ciri-cirinya nanti akan kita lihat bersama. Untuk membedakannya nanti anak-anak juga harus mencermati bentuknya ya, supaya kalian lebih mudah membedakan antara bangun yang satu dengan bangun yang lainnya. Nah, bangun segi 4 memiliki 4 sisi. Kita lihat sisinya ada 1, 2, 3, 4. Nah, untuk sudutnya bangun datar segi 4 juga memiliki 4 sudut. Coba kita akan melihat bersama sudutnya yang berjumlah 4. Bangun datar segi 4 memiliki 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Nah,
disebut dengan sudut titik merah. Bangun datar segi 4 yang pertama. Ada apa ya? Ya, betul sekali. Persegi. Bangun datar segi 4 yang kedua yaitu, coba kita lihat bersama. Yang kedua ini nak ya, ini adalah persegi panjang. Coba anak-anak cermati baik-baik bentuknya. Bangun datar segi 4 ini disebut dengan persegi panjang. Jadi berbeda ya. Persegi dan persegi panjang itu berbeda. Nah, untuk bangun datar segi 4 yang ketiga, ada apa lagi ya? Coba kita akan lihat bersama. Nah, ini yang ketiga ya nak. Bangun datar segi 4 ini disebut jajar genjang. Coba anak-anak ulangi bersama. Pintar sekali, yuk kita ulangi bersama ya. Jajar genjang. Bagus nih. Ini adalah bangun datar segi 4 jajar genjang. Nah, kalau ini tadi disebut apa? Coba diulang. Pintar sekali, ini tadi persegi panjang. Nah, kalau yang ini jajar genjang. Anak-anak cermati, amati sungguh-sungguh supaya tidak keliru membedakan atau menyebutkan nama bangun datar segi 4 yang kita pelajari hari ini. Nah, ini tadi disebut dengan jajar genjang. Sisinya ada 4. Titik sudut ada 4, tapi bentuknya berbeda ya. Untuk selanjutnya, bangun datar segi 4 yang selanjutnya yaitu ada trapesium. Coba anak-anak ulangi bersama. Trapesium. Pintar sekali. Nanti anak-anak pelajari lagi, cermati lagi bangun datar segi 4 yang sudah kita pelajari tadi. Selanjutnya ada bangun datar segi 4 yang disebut dengan belah ketupat. Anak-anak, siapa yang pernah makan ketupat? Pasti kalian pernah melihat bentuk ketupat itu seperti apa. Nah, kenapa ini disebut dengan belah ketupat? Karena bentuknya seperti ketupat ya. Tapi kalau bangun datar itu tidak beruang nak. Jadi dia hanya datar ya. Jadi tidak mempunyai ruang. Anak-anak, kalian bisa menghafalkan lagu Bersih dan Sehat jika belum hafal ya. Kemudian jika sudah hafal, kalian bisa melanjutkan tugas selanjutnya yaitu mengerjakan tugas di buku 7 dan tugas agama. Nah, nanti tugas di buku 7 dan tugas agama ini nanti dikumpulkan sebelum jam 1 ya nak. Untuk tugas buku 7, sebutkan 5 benda-benda yang berbentuk segi 4 di rumahmu. Misalnya ada ubin, ada buku gambar, kemudian ada apa lagi ya? Ada kertas warna, kemudian ada jendela, ada pintu. Nah, kalian bisa lihat lagi. Menyebutkan beberapa benda-benda yang berbentuk segi 4 di rumahmu. Untuk tugas yang kedua adalah mengerjakan langsung ya di buku paket agama. Nanti di sana sudah dijelaskan, ada perintahnya, kemudian anak-anak bisa mengerjakan pelan-pelan dengan rapi. Kemudian setelah selesai mengerjakan, segera kalian kumpulkan. Karena kalau meskipun anak-anak mengerjakannya pagi,
Kalau kalian mengumpulkannya masih entar malam, entar siang, nah itu berbahaya. Nanti hanya nilai KKM yang kalian peroleh. Nilai KKM kalian berapa ya? Iya, betul sekali, 70. Untuk itu anak-anak harus mengumpulkan tepat waktu atau sebelum jam 1. Nah, ini adalah tugas agama di buku paket halaman 26. Kalian langsung mengerjakan di buku paket agama tersebut, dikumpulkan, dikirimkan sebelum jam 1. Anak hebat, selalu disiplin, dan tetap semangat.